Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Irhas, menemani ruang dengar Anda di Lintas Singaraja Pagi. Bagi Anda yang mungkin baru bergabung di frekuensi 97,9 atau di 101,2 MHz di kesempatan pagi hari ini, kami ucapkan selamat pagi, tentunya salam hangat dari studio Pro 1 RRI Singaraja di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, seperti yang sudah kami sampaikan tadi untuk Anda ya, kali ini Hibali Kengken akan menghadirkan suatu pembahasan, satu topik pendengar, yaitu persiapan menjelang rembuk FPK Kabupaten Buleleng. Tentunya saya juga tidak sendiri, bagi Anda yang ingin melihat siapa-siapa saja pendengar ya narasumber kita pagi hari ini, Anda bisa melihat live streaming pagi hari ini di YouTube official RRI Singaraja tentunya. Dan juga sudah hadir di studio Persatu RRI Singaraja pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak Ide Bagus Lili Sudirgera ke SE, Ketua FPK Kabupaten Buleleng. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak Lili. Pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita. Salam sehat. Terima kasih sudah bergabung pagi hari ini bersama Pro 1 ya. Nge. Baik, kemudian yang kedua pendengar Pro 1 ada Ibu Hajah Ruminah SPD, Ketua Panitia Pelaksana Rembuk. Selamat pagi Ibu Hajah. Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada. Salam Pancasila. Salam Pancasila, luar biasa. Terima kasih Ibu Hajah ya sudah bergabung pagi ini bersama Pro 1. Kemudian pendengar Pro 1 berikutnya ada Bapak Tatang Priyatna, BSC FSP, Sekretaris Panitia Rembuk. Selamat pagi Pak Tatang. Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam rahayu buat para pendengar RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Ya, sehat ya Pak Tatang ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Baik pendengar, bagi Anda yang nanti ingin bergabung bersama kita ya pagi hari ini membahas terkait persiapan. Nah, mungkin apa saja sih persiapan yang sudah dilakukan dan masih dilakukan kali ini menjelang rembuk FPK Kabupaten Buleleng. FPK ini merupakan Forum Pembauran Kebangsaan. Seperti itu ya pendengar ya. Bagi Anda nanti yang ingin bergabung bersama kami bisa nantikan Anda, kami fasilitasi Anda di 0362 24644 atau juga di WhatsApp Pro 1 di 081139999790. Baik, pendengar yang pertama mungkin saya ingin ke Ketua FPK Buleleng terlebih dahulu, yaitu Bapak Ide Bagus Lili Sudirgera. Jadi bagaimana ini mungkin bisa disampaikan dulu nggih pengantar atau juga apa nih yang ingin disampaikan terkait terselenggaranya rembuk ini nanti ke depan. Silakan Haji. Baik, yang pertama adalah maksud dan tujuan kami melaksanakan kegiatan ini. Artinya kita ingin menggali saran, masukan dari tokoh-tokoh masyarakat Buleleng dan masyarakat itu sendiri tentang mau dikemanakan Buleleng ini 5 tahun ke depan. Nah, yang kita harapkan adalah bagaimana Buleleng ke depan ini menjadi lebih baik dan lebih sejahtera, aman, damai, dan semua menuju ke arah kemakmuran pembangunan. Itu tujuan utama kami. Nah, kemudian dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang menyebutkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat baik secara lisan maupun tertulis dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 beserta turunannya. Kemudian Permendagri 34 2006 sebagai dasar adanya Forum Pembauran Kebangsaan ini di konsideran D daripada menimbang peraturan Mendagri 34 2006 ini menyatakan bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara keutuhan NKRI serta tetap tegaknya NKRI diperlukan adanya komitmen seluruh bangsa dan upaya-upaya meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kemudian poin G menyatakan bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. Kemudian
bab 3 pasal 9, tugas pokok dan fungsi daripada FPK adalah forum dialog dengan pimpinan forum pembauran kebangsaan, pimpinan suku, ras, dan masyarakat Buleleng. Yang keempat, mutu FPK adalah merajut keragaman, menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini yang ingin kami tonjolkan dari beberapa hal yang kita begitu bersemangat untuk melaksanakan kegiatan rembug ini. Nah, sedangkan persiapan dan lain sebagainya sudah dirancang sedemikian rupa oleh Ibu Ketua dan Pak Sekretaris. Untuk selanjutnya kami persilahkan berdialog dengan beliau-beliau, tetapi jika ada hal-hal yang perlu kami jelaskan, kami akan tambahkan. Ya, berarti memang untuk intinya kegiatan tersebut digunakan untuk mau dibawa kemana sih nanti Buleleng, betul, ke arah yang lebih baik ke depan gitu ya, Haji ya. Iya, siap. Baik, luar biasa. Terima kasih Haji. Kemudian saya ingin langsung boleh ya ke Ibu Ketua Panitia nih, Ibu Ajah Rumina SPD, Ketua Panitia Pelaksana Rembug. Mungkin persiapannya seperti apa Ibu Ajah yang mungkin sudah disiapkan jauh-jauh hari, kemudian kapan waktunya disampaikan juga rembugnya di kapan kita? Silakan Ibu Ajah. Terima kasih Mas Irsa. Persiapan daripada rembug Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Buleleng ini bersama tokoh dan masyarakat Buleleng ini adalah dengan mengambil tema yaitu kutitipkan pesan kepada pemimpin Buleleng ke depan. Tentunya akan menjadi lebih baik dan lebih sejahtera. Begitu adanya. Di sini rembug yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 jam 9 WITA yang bertempat di kampus Setah Empu Kuturan Singaraja. Tentunya kami mengambil peserta kegiatan ini dari berbagai unsur. Unsur diantaranya adalah unsur organisasi kemasyarakatan yang akan diundang, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat LSM, terus pemuda mahasiswa dari akademisi, pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuka adat, dan media tentunya wartawan. Itu yang nantinya kami undang sebagai peserta rembug pada tanggal 2 Juni 2024. Tentunya personil kami sebagai ketua panitia mengambil personil juga dari pengurus dan anggota daripada Forum Pembauran Kebangsaan yang berjumlah 22 orang tentunya, dan hal ini adalah personilnya berbagai etnis, suku dan ras agama tentunya. Dan di sini ada 13 etnis yang masuk kepada Forum Pembauran Kebangsaan. Kita bergotong royong bersama-sama untuk mensukseskan rembug yang diadakan tanggal 2 Juni ini. Semoga lancar dan sukses tentunya. Terus selanjutnya kami mengambil atau kami ada 2 narasumber. Tentunya ini persiapan yang hal penting, narasumber dari 2 universitas, yaitu dari kampus Setah dan kampus Unipas tentunya, dan satu lagi moderator juga dari kampus Setah. Itu tentunya. Nah, demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Hal ini maksud dan tujuan daripada rembug FPK bersama tokoh dan masyarakat Buleleng ini adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran. Yang kedua, karena apa yang dikatakan oleh Bapak Ketua, kita punya tugas dan fungsi, yaitu untuk menjaring aspirasi masyarakat, menyelenggarakan dialog sama organisasi pemuka agama dan sebagainya, suku, ras dan agama. Itulah yang kita kuat untuk mengadakan rembug pada tanggal 2 Juni ini. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga acara nanti 2 mudah-mudahan
lancar dan sukses. Itu harapan kami, karena semua ini adalah untuk kepentingan masyarakat Buleleng yang lebih baik lagi. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ajam. Tentunya kegiatan tersebut kan ini nanti akan melibatkan masyarakat juga ya, untuk hadir juga gitu. Memfasilitasi masyarakat juga nanti bisa hadir di tempat itu, Ibu Aja. Kalau masyarakat ini sudah ditentukan sekitar kita mengundang 100 orang, masing-masing organisasi kemasyarakat LSM dan sebagainya itu terdiri dari 2 orang. Jadi terbatas lah. Oke, Tapi baik. kalau kita bekerja sama dengan RRI, saya berterima kasih, nantinya akan difasilitasi masalah on airnya, sehingga di situ masyarakat bisa mendengarkan untuk lebih lanjutnya nanti tanggal 2 Juni. Tanggal kita 2 nanti nantikan. hari Minggu ya Hari Ibu Aja Minggu, ya. nggih. Pukul 9 pagi. Nggih. Jamnya seperti sekarang lah kurang lebih ya. Iya. Oke, berarti Anda bisa menantikan nanti mendengarnya pada 2 Juni di hari Minggu nanti. Dan tentunya persiapan-persiapan yang saat ini masih masih digodok nih apa Ibu Aja? Masih dipersiapkan. Persiapan nanti kan pada tanggal 31 hari Jumat kita gladi di kampus Seta. Kita mempersiapkan hal-hal semua yang berkaitan dengan rembuk, karena semua itu sudah sip, narasumber terutama itu sudah ada sip, sudah kita koordinasikan bersama, dan moderator juga sudah, kita tinggal pelaksanaan gladi aja nanti tanggal 31 hari Jumat itu adanya. Baik, terima kasih Bu Aja. Tapi mungkin sebelum lebih lanjut saya ingin kembali lagi ke Aji. Untuk kegiatan tersebut memang sudah terselenggara dari tahun-tahun berikutnya, atau memang ada pengembangan lagi kemudian untuk menyempurnakan bagaimana untuk masyarakat juga mengetahui bagaimana Buleleng ke depan gitu. Kami sudah melaksanakan rembuk bersama ini pada tahun 2022 ya. Iya, yang namanya dialog. 2022 dialog Ya. bersama tokoh dan masyarakat Buleleng. Tempatnya di Kosi Resto. Hadir hampir dapat dikatakan seluruh komponen yang kita undang hadir. Termasuk di dalamnya Bapak Wakil Bupati dan Pak Ketua DPRD hadir menyaksikan pelaksanaan dialog itu. Nah, sekarang kita ingin kembangkan. Kita ingin kembangkan lebih banyak menyangkut bagaimana kita memberikan masukan sebagai elemen masyarakat Buleleng. Kita ingin memberikan masukan kepada pemimpin kita ke depan. Kita akan bukukan, kita sampaikan ketika sudah terpilih pemimpin kita yang baru. Apakah beliau sanggup melaksanakan kegiatan yang kita sampaikan atau tidak? Itu kita serahkan sepenuhnya kepada mekanisme yang ada. Yang paling inti adalah kami inginkan pemimpin ke depan itu mengingat satu bait yang ada di dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, sehingga terjadi keseimbangan antara pembangunan fisik dan non fisik. Kalau ini sudah terjadi, kami yakin Buleleng akan semakin sejahtera, semakin makmur, semakin baik kondisinya ke depan. Baik. Terima kasih Haji. Nah, terkait dengan kegiatan yang tadi sudah disampaikan sudah dilakukan di 2022 Haji ya. Kemudian apa yang mungkin bisa menjadi poin penting dari pembahasan tersebut kemudian bisa disempurnakan lagi dalam FPK nanti di 2 Juni ini? Satu hal yang membanggakan buat kita ketika itu ada keinginan dari masyarakat Buleleng bagaimana memaksimalkan pelabuhan Buleleng yang ada, yang di Kampung Tinggi itu, supaya bisa hidup kembali. Nah, persoalan ini sudah kami sampaikan ketika audiensi dengan Bapak PJ Bupati. Nah, tanggapan beliau ini bagus sekali. Nanti kita akan coba berusaha membicarakan dengan DPRD setempat. Tetapi sampai saat ini masih belum ada perkembangan apapun terkait dengan masalah itu. Ya kita maklumlah, karena mungkin
apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan ini belum bisa dirumuskan sedemikian rupa, karena pasti akan menyangkut yang namanya mekanisme yang ada di pemerintahan Kabupaten Buleleng. Nah, kita harapkan sebentar lagi ini banyak masukan dari tokoh-tokoh dan anggota masyarakat untuk lebih menyempurnakan apa yang menjadi keinginan masyarakat Buleleng itu. Ini yang akan kita tarik, akan kita simpulkan bersama, sehingga hasil daripada rembuk ini akan lebih bermanfaat bagi kita, kami, dan pemerintah Kabupaten Buleleng. Itu keinginan kami. Luar biasa. Ya. Mungkin sebelum nanti terjadi pada tanggal 2 Juni, bagi masyarakat mungkin nanti yang ingin lebih dulu menyampaikan apa mungkin harapan ke depan, nanti bisa kita atensi ya pagi hari ini Haji, Bisa ya. ya. Baik. Melalui sekarang ini pun Betul. kita bisa Bisa. tampung nanti semua itu, kita akan bukukan dan kita sampaikan kepada pejabat yang akan datang. Berarti intinya juga kegiatan ini dan juga kegiatan nanti juga menuliskan apa sih yang ingin masyarakat sampaikan dan Betul. inginkan seperti Iya, itu ya, Haji, ya. iya, Mempermudah pemimpin juga. Ini sudah ada Betul. catatan-catatan yang Iya. memang penting dan juga harus Iya. digarisbawahi Rekomendasi. seperti Iya, itu. Betul. Iya. Baik, terima kasih Haji. Dan saya kali ini ingin ke sekretaris panitia rembuk. Ini ada Bapak Tatang Priyatna, BSC FSP. Pak Tatang, tadi sudah disampaikan kegiatan-kegiatan yang sudah akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juni nanti. Kalau dari sekretaris sendiri, apa yang mungkin sudah disiapkan jauh-jauh hari ini, Pak Tatang? Silakan. Terima kasih Mas. Jadi kami kebetulan dipercaya oleh Pak Ketua selaku sekretaris panitia. Sudah barang tentu kami berusaha melaksanakan kegiatan kesekretariatan yang menyangkut administrasi, kemudian dokumen-dokumen lainnya. Karena kita ketahui dan saya yakin segimana hebatnya kegiatan kalau tanpa didukung oleh administrasi tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh sebab itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ini, kami berusaha melaksanakan kegiatan dan administrasi serapi mungkin. Jauh sebelumnya kami sudah menyiapkan dokumen-dokumen seperti proposal kegiatan sudah kami siapkan. Terkait dengan proposal ini, mungkin mohon maaf kepada Pak Ketua, kita buka di sini bahwa kegiatan kita ini mandiri sifatnya, tanpa ada dukungan dana yang mengocor jelas itu ya. Jadi kami berusaha mencari dana ke sana kemari, sifatnya mandiri, sehingga kami menyusun proposal-proposal untuk disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat itu sendiri sebagai donatur. Dan alhamdulillah kegiatan itu sudah berjalan. Kemudian administrasi lainnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua, kita mengundang berbagai pihak. Tanpa administrasi juga tidak akan jalan kan. Oleh sebab itu kami berusaha menyusun undangan sedemikian rupa, dan undangan ini terbagi beberapa bagian. Ada yang sifatnya ke organisasi kemasyarakatan, kemudian ada yang ke tokoh masyarakat itu sendiri, dan termasuk kepada Forkopimda yang bertindak sebagai pembina EPK. Jadi kita ini organisasi, anggaplah anaknya Pemda ya. Jadi kita dibina oleh Forkopimda yang mulai dari Pak PJ Bupati, Ketua DPD sampai kepada Kapolres. Nah, itulah pembina kita. Oleh sebab itu pada tanggal 2 Juni nanti kita berusaha menghadirkan itu. Dan itu semua administrasinya udah kita selesaikan sampai kepada dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk ya namanya sekretaris, sampai ke sedetil-detilnya. Daftar hadir sudah kita siap, dan alhamdulillah sampai detik ini kegiatan tersebut sudah rampung dan kita tinggal nunggu hari hanya pada tanggal 2 tersebut. Mudah-mudahan harapan kita apa yang disampaikan tadi diharapkan oleh Pak Ketua maupun Ibu Ketua bisa berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada kendala yang berarti. Mudah-mudahan. Terima Luar kasih. biasa. Terima kasih Pak Tatang. Nah, kalau berkaca dari kegiatan sebelumnya tanggal 2022 itu Pak, apa yang mungkin bisa digarisbawahi dari kesekretariatan yang kemudian bisa diperbaiki di kegiatan nanti hari Minggu ini? Untuk ya emang dalam kesekretariatan ini banyak kelemahan-kelemahan ya.
yang kita alami, terutama masalah data-data kita. Iya. Termasuk data-data siapa sih yang akan diundang yang sebenarnya itu. Jadi itulah untuk ke depan mungkin ini pengalaman kita banyak hal-hal seperti itu, kecil tapi penting. Oleh sebab itu kegiatan administrasi tidak bisa dianggap enteng. Harus betul-betul orang yang jeli dan peka gitu loh. Sedikit ada terpeleset, kacau dah. Salah jadwal misalnya, kacau. Salah tanggal aja, kacau kan. Oleh sebab itu hal-hal seperti itu yang perlu kita garis bawahi dan kita perhatikan untuk kedepannya. Ya, baik. Terima kasih Pak Tatang. Ibu Ketua Panitia, Ibu Aja. Berdasarkan tadi yang sudah Ibu sampaikan kan nanti ada setiap LSM itu ada 2 perwakilan seperti itu. Ini kan masyarakat Buleleng ini luas sekali, Ibu Ketua Panitia. Kemudian bagaimana cara masyarakat juga nanti di luar yang undangan tersebut ingin menyampaikan hal-hal yang menurut mereka memang penting untuk disampaikan tapi terbatas seperti itu. Bagaimana langkah yang bisa diantisipasi terkait hal itu, Ibu Ketua Panitia? Oke, terima kasih. Nantinya itu 2 orang itu yang sudah ada perwakilan dari organisasi kemasyarakatan, LSM, tentunya yang diwakilkan 2 orang itu tentunya masing-masing sudah ada bekal dari awal apa yang nantinya akan dibawa, apa nantinya akan ditanyakan di dalam rembuk itu tentunya sudah bisa kita banyak sekali dari yang kita undang LSM ke masyarakat, adat dan suku, ras dan agama dari kelompok-kelompok itu tentunya sudah mempersiapkan lebih awal sehingga nantinya akan membawa 2 orang itu ke dalam rembuk itu. Begitu. Ya. Adanya. Baik, berarti sistematisnya memang seperti itu ya, Ibu Ketua Panitia. Aji, terkait hal tersebut saya ingin kembali lagi memperjelas bahwa masyarakat ini kan banyak sekali aja ya. Mungkin ada juga nih yang masyarakat memang di pelosok yang berada jauh di dekat LSM yang ada di daerah mereka. Kemudian mereka memang mempunyai harapan yang jauh lebih besar daripada apa yang sudah ditulis barangkali oleh LSM tersebut. Tapi memang mereka tidak punya akses ini untuk menyampaikan. Nah, di FPK sendiri bagaimana untuk mengatasi hal itu, Aji? Iya. Terima kasih. Yang jelas kami didukung oleh stasiun RRI Singaraja dan sudah siap melaksanakan kerjasama. Mereka akan membantu kita dalam bentuk siaran langsung dari dialog yang kita akan laksanakan ini. Walaupun cuma 1 jam, rasanya masyarakat umum secara luas bisa memberikan masukan lewat siaran langsung itu. Nah, kemudian yang kedua, kita akan tetap menerima catatan atau apapun namanya yang menjadi keinginan masyarakat itu yang disampaikan ke sekretariat kami atau menghubungi HP kami. Ya, kita akan tata sedemikian rupa, kita tetap masukkan. Yang penting masukan itu adalah untuk bagaimana mewujudkan Buleleng yang lebih makmur dan lebih sejahtera. Nah, kemudian dari semua itu kami ini dari Forum Pembauran Kebangsaan melalui rapat-rapat bersepakat menyampaikan 5 hal. 5 hal penting yang kami tujukan untuk calon-calon pemimpin kita ke depan. Yang pertama adalah mencegah korupsi. Kemudian yang kedua, pembangunan Buleleng dengan prinsip memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Ketiga, membangkitkan semangat bekerja, semangat pengabdian yang tinggi dengan bersungguh-sungguh untuk memajukan Buleleng ke depan. Yang keempat, pemimpin tersebut harus mengembangkan keteladanan. Keteladanan ini maksudnya memberi contoh yang baik, tidak korupsi, tidak arogan. Jadi seperti itulah yang kita harapkan dengan mengembangkan keteladanan ini.
Dan yang terakhir adalah harus mau dan mampu mengembangkan, mensosialisasikan Pancasila sebagai dasar negara kita. Karena itu sangat penting bagi pembinaan karakter, akhlak, moral, dan sikap daripada generasi muda kita ke depan. Baik, berarti memang 5 poin yang dirumuskan tersebut sudah disusun jauh-jauh hari dan juga berkaca dari hal-hal yang ada di sekitar kita ya, Ji ya. Baik, luar biasa. Mungkin berikutnya untuk impact yang mungkin masyarakat akan dapatkan, Haji, dari terselenggaranya kegiatan rembuk ini seperti apa, Haji? Ya, yang jelas satu dampaknya yang kita harapkan adalah mengangkat nama Forum Pembauran Kebangsaan di Kabupaten Buleleng. Ini kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan oleh FPK seluruh Bali. Kita yang memelopori kegiatan ini. Kemudian yang kedua, mengangkat derajat pemerintah kabupaten kita sendiri. Karena berhasil menghimpun masukan dari tokoh-tokoh masyarakat Buleleng. Yang ketiga adalah upaya mempersatukan seluruh etnis yang ada di Kabupaten Buleleng ini. Jangan sampai ada satu etnis pun kemudian yang keluar daripada pakem yang kita harapkan ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan di Kabupaten Buleleng. Saya kira hanya itu yang bisa kita harapkan dari melaksanakan kegiatan rembuk ini. Ya, menarik dari yang disampaikan Haji, FPK Buleleng sendiri sebagai pelopor, seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan memelopori ini atau pertama ini di Bali, latar belakangnya apa aja? Apa memang sudah ada kegiatan ataupun hal-hal yang memang ini harus ada hal ini yang untuk meluruskan hal tersebut? Seperti apa, Haji? Yang pertama adalah atas hasil yang kita laksanakan di Kosi Resto tahun 2022 itu, kami menganggap bahwa itu belum cukup untuk mendukung kegiatan kita ini. Sehingga untuk mengembangkan itu kami mengadakan rapat dengan teman-teman dan bersepakat untuk menggelar rembuk ini. Harapan kami melalui rembuk ini banyak lagi masukan yang bisa kita raih, kita bisa capai, dan bisa kita sampaikan kepada pemimpin kita ke depan ini. Ya, baik, terima kasih Haji, luar biasa. Dan saya ingin kembali ke Ibu Ketua Panitia ya, Ibu Hajah Rubinah SPD. Saya ingin bertanya terkait masukan mungkin sekarang lingkup internal dari FPK sendiri. Apa mungkin sebelum kita sapa pendengar di pagi hari ini, apa mungkin yang memang sudah disampaikan kemudian dirembukan oleh intern terlebih dahulu, kemudian yang bisa disampaikan keluar nanti, Ibu Ketua Panitia? Terima kasih. Ya, intinya kita menggali masukan dan saran, ide dan gagasan dari masyarakat. Nantinya itu dirangkum, dinotulenkan sehingga nantinya disampaikan, direkomendasikan kepada Pak Bupati yang terpilih nantinya untuk kedepannya. Ya, itu kan kalau dari masyarakat nih, Ibu Hajah. Kalau dari internal sendiri, dari lingkup FPK sendiri atau Forum Pembauran Kebangsaan, teman-teman itu seperti apa? Mungkin masukan yang sudah disampaikan gitu. Ya, masukan positif tentunya kita bagaimana mempunyai program rencana itu bisa tercapai secara maksimal sehingga kita bersatu padu memberikan suatu masukan solusi yang terbaik. Itu yang kita akan jalankan, akan laksanakan sehingga kita kompak menjalin persatuan dan kesatuan di antara pengurus dan anggota FPK tentunya. Dan pada hari ini nanti tanggal 2 itu ya atas kesepakatan masukan daripada anggota dan pengurus itu tentunya. Ya, baik, terima kasih Ibu Ketua Panitia. Haji, Ibu Ketua Panitia dan juga Pak Tatang, kita izin sapa pendengar ya pagi hari ini yang ingin bergabung bersama kita pagi hari ini di Dialog Hai Pendengar. Untuk Anda pendengar, kami fasilitasi pagi hari ini di 0362 246444. Selamat pagi RRI. Om Swastiastu, selamat pagi. Semoga RRI Pro 2 FM. Ya.
Dengan Bapak siapa Om nih? Ki? Mohon maaf. Swastiastu, Tu Haji Lili. Bagus Nggih, nggih. Om Swastiastu, Pak Anggas nggih. Nggih, saking grieu budamban iki. Inggih. Silakan Pak Anggas. Punapi gatre Tu Haji. Becik rahayu nggih. Nggih, dumugi becik-becik rahayu rajam. Becik-becik narayu banyak kenceng. Artinya semangat tetap gitu ya. Siap. Nah, semangat Nggih. ya. Siapa niki yang nimbruk sedikit untuk masalah hal ini, memang setuju sekali dengan program yang diajarkan oleh PKUB ini belum FPK. ya FPKI. FPKI ya yang di mentornya lah Tua Jilili yang sudah tidak asing lagi, yang beliaunya memang dari dulu berorganisasi sangat benar-benar dikenal di Buleleng dan Matur tidak suksema. ada kepentingan pribadi beliaunya. Saya tahu persis benar-benar ngayah nih Nggih. berdasarkan dari CDI, ada rasa cinta tulus ikhlas dengan Buleleng gitu. Itu Iya, siap. itu beliaunya ini. Saya tahu persis. Nah, saya harapkan juga seperti apa yang dimasukkan ini memang benar. Tokoh di Buleleng memang banyak. Ada tuh dia, tapi kan tokoh itu ada 3. Tokoh panutan, Iya. tokoh yang ditokohkan gitu ya. Tokoh masyarakat kan gitu dulu. Nggih. Jadi yang sekarang ini yang banyak muncul kan tokoh yang ditokohkan. Jadi orang baru muncul karena dia punya sesuatu yang wah, jadi dia berusaha merebut itu sah-sah sajalah untuk menjadi calon pemimpin. Tapi yang paling sekarang yang mendesak ini kan bagaimana kedekatannya dengan rakyat dan lestari kan itu dulu. Karena di sisi lain kita juga update data dari PMD Provinsi Bali ya. Jadi sudah sangat harus dibenahi di Buleleng ini. APBD Buleleng kan nomor 5 di Buleleng itu dulu ya. Terus sedangkan gaji per bekal itu nomor 9 di Buleleng, paling kecil dulu, dibandingkan dengan Kelungkung dan bandingkan Karangasem dan Negari gitu loh. Nah ini bagaimana bisa memperjuangkan pimpinan ke depan nanti sehingga gaji per bekal yang di desa ini bisa ditingkatkan. Ya minimal dia nomor 4 lah di Kabupaten Provinsi Bali kan gitu ya. Janganlah diambil di Denpasar atau Badung, itu Badung seperti 30 juta per bulan itu dulu. Karena ini pemerintah yang paling bawah yang tidak pernah tersentuh dulu. Sehingga biar tidak terjadi korupsi yang tadi dimasukkan. Nah, pemimpin inilah harus benar-benar ini bekerja sama dengan rakyat, monitor gitu. Artinya ini yang nanti akan membawa pemimpin itu tidak akan korupsi. Nah, banyak hal juga disampaikan di sini kan. Jadi kadang-kadang kan permainan catur politik ini kan tidak harus mesti dia dengan pakai uang gitu. Itu sama dengan mengajari masyarakat untuk pimpinannya akan korupsi nanti. Nah ini saya sangat menyinggung keras. Itu hal teknis saja. Mudah-mudahan tidak seperti yang kita bayangkan. Nah, ini sekarang ini kan ada tokoh seperti ya mau berbagi untuk mengedepankan kesejahteraan dan lagi satu adalah kenyamanan tentu biar kondusif situasi. Nah ini harus bisa dijaga kondusivitas yang ada di Buleleng sehingga larangan-larangan apapun dari KPU itu harus kita sepakati bersama gitu. Sekarang ini kan banyak di Buleleng yang tidak paham gitu, terutama yang jangan melihat warna dulu apapun politiknya, yang penting figur orang itu membangun Buleleng dan memang benar-benar kredibilitasnya adalah membangun Buleleng, itu yang kita harus yang jadikan pemimpin dulu. Jangan asal-asalan ini karena begini kedekatan kita, tapi kalau figurnya tidak bagus, warnanya mungkin katakanlah sudah dulu pengalamannya tidak bagus, ngapain kita pilih seperti itu? Itu kan masyarakat yang menilai nanti. Nah, dalam konteks ini tentunya masyarakat sekarang sudah jeli, tidak seperti yang dulu lagi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini yang dimentori oleh Tua Jili dan kawan-kawan bisa terwujud pemimpin yang cerdas dan bermartabat untuk Buleleng 2024. Sekian dan terima kasih dari saya. Om Santi Om. Santi Om. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Anggas ya sudah ikut berbagi juga di kesempatan pagi hari ini. Mungkin pendengar sebelum ditanggapi oleh ketiga narasumber kita pagi hari ini, kami masih bisa nantikan Anda terlebih dahulu di 0362246644 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Anda juga bisa di 081139999790. Kita kembali sapa ya Haji di 2464. Silakan ya. Halo, selamat pagi RRI. Selamat pagi RRI. Oke, Papa Dimas nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk kita. Om Swastiastu. Ya, silakan Papa Dimas. Ya kayaknya
Pak Dimas, radionya bisa Jadi, terima kasih. dikecilkan terlebih dahulu nggih? Ya bisa diterima. Bisa, baik silakan Pak Dimas. Ini sebelumnya kalau Bapak Dimas dan dapat berpantun ini aktivitasnya nggak semangat ya. Baik, silakan. Ya buat Irhas ke jalan bypass bareng Pak Camat juga Bang Mandor. Cakep. Selamat bertugas, tetap semangat, jangan kasih kendor. Baik, Buat terima kasih. Bapak dan Ibu narasumber, hari Jumat ke Desa Runuh jam 7. Salam sehat, tangguh rahayu. Sehat. Siap. Begini, sedikit saja ya. Dan sebagai masyarakat mengharapkan apa yang tadi disampaikan oleh Ajia, agar betul-betullah pemimpin itu hatinya jeli. Artinya apa? Artinya nanti kalau sudah terpilih nantinya pembangunan itu agar artinya tidak tumpang tindih itu, agar sama-sama, jangan di barat saja, jangan di timur saja, di tengah. Ya, halo Pak Dimas? Terputus? Halo? Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dimas. Mohon maaf ya karena terputus, mungkin jaringannya kurang bagus, kurang maksimal ya. Tapi terima kasih sudah bergabung pagi hari ini di Dialog Hai Balik Kengken. Pendengar, mungkin sebelum ditanggapi kembali, satu penelpon lagi masih bisa kami sapa Anda. Halo, selamat pagi RRI. Pagi. Selamat pagi. Swastiastu. Swastiastu. Dengan Bapak siapa di mana nih, Kak? Sama Mang Beon. Oke, selamat pagi dan silakan Pak Mang Dion. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu narasumber. Om Swastiastu, Rahajang Semeng, Pak Putu. Saya ikut nimbrung manten selamat menaikkan terembuk yang dilaksanakan oleh seluruh muslim ya, pembawaan mandat ini ya, mengumpulkan semua elemen masyarakat. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Budia siapa-siapa yang akan diundang. Ini sebagai bahasa orang-orang normal. Maaf, yang diundang itu sebagai bahasa orang-orang normal. Tapi ingat, jangan lupa pasal 33 ada 34 kata prima ini ya, khusus dalam ayat penyandang disabilitas akhir. Tadi ini ada non disabilitas dan disabilitas. Organisasi sudah dibentuk juga di seluruh Indonesia satu. Tapi ingat almarhum Gus Dur ya, jangan lupa beliau itu pemikirannya luar biasa. Apakah dari panitia ini mengundangkah organisasi masyarakat dan penyandang disabilitas ini? Saya sudah pensiun secara di rumah, tapi di Tua Baru itu diundang. Itu masukan dari saya. Jadi supaya ada satu diskriminasi kok, itu membangun Buleleng. Ya, Bapak bayangkan di dalam satu event olahraga pun Paralimpik meraih dunia. Sudah Asia dunia sah. Kan orang normal aja tuh. Ya. Ikut pada bajunya. Dalam forum ini difasilitasi. Tapi maaf, saya sudah duduk dalam organisasi dasar bakti saya di rumah. Ini sudah masukkan pada satu ya semangat untuk membangun Buleleng. Syukur Ratu Om Santi Rahayu. Om Santi. Oh. Baik, terima kasih Pak Mang Deot juga sudah menyampaikan tambahan seperti itu ya terkait pembahasan pagi hari ini. Saya mungkin langsung ke Anjing terkait pertama tadi dari Pak Anggas ini di Kupu Tambahan, mungkin bisa ditanggapi yang beliau menyoroti bahwa memerlukan kedekatan antara pemimpin kemudian juga masyarakat, bahwa masyarakat ini diharapkan tidak melihat warna seperti itu. Aji, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu, silakan. Betul. Jadi terima kasih untuk Pak Anggas atas saran dan masukannya. Memang yang kita harapkan pasti kedekatan antara seorang tokoh dengan masyarakatnya. Tanpa itu bagaimana bisa membangun Buleleng ini, kan seperti itu. Nah, semuanya itu tergantung kepada
seluruh masyarakat Buleleng untuk memilih si A, si B, dan si Z. Tetapi kembali saya ingatkan, kita tidak berbicara soal politik seperti yang disampaikan Pak Anggas, tetapi kami tetap berterima kasih, dan ini akan menjadi salah satu acuan masukan buat kita ke depan bagaimana menyampaikan pandangan-pandangan masyarakat ini. Nah, yang jelas yang kita inginkan nanti di samping keseimbangan pembangunan fisik dan non fisik adalah membangun peradaban manusianya. Peradaban manusianya agar memiliki satu sikap mental yang bermartabat, kemudian membangun pondasi yang kokoh dan kuat, cerdas, beriman, dan berakhlak untuk masyarakat Buleleng secara keseluruhan. Jadi tidak membangun sesuai dengan apa yang dimaui oleh pemimpin itu, tetapi lebih banyak berkiblat kepada bagaimana membangun pondasi yang kokoh dan kuat, cerdas, beriman, dan berakhlak, agar masyarakat Buleleng ini ke depannya menjadi lebih tertib, lebih santun, dan lebih mau berbaur di tengah-tengah pergaulan dengan masyarakat yang lainnya. Itu yang pertama. Kemudian untuk gaji, perbekal, dan lain sebagainya kita akan tampung, karena Pak Anggas kita undang, kita harapkan beliau hadir nanti tanggal 2 di kampus Tah Empu Kuturan. Benar ya? Betul. Tah Negeri Empu Kuturan. Hadir jam 9, sampaikan apa yang menjadi unek-uneknya. Ya. Kemudian untuk Pak Dimas, agar pembangunan merata dan seimbang. Ini betul sekali. Apa yang kami harapkan nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Dimas tadi. Kemudian untuk Nang Beod, kepada Ibu Panitia dan Pak Sekjen ini, kami harapkan untuk membuka diri mengundang sementara penyandang disabilitas untuk ikut nimbrung bergabung dalam rembuk kita nanti. Baik. Karena contohnya Pak Putu Nang Beod ini, beliau mengalami sedikit gangguan, tetapi pemikiran dan ide gagasannya sangat bagus untuk menambah wawasan kita. Jadi kita siap mengundang Pak Putu. Yang penting nunas alamatnya Pak Putu, kemana kita bawa suratnya niki untuk teman-teman penyandang disabilitas niki, supaya lebih mantap dan lebih tepat sasaran kita. Baik, terima kasih Haji, luar biasa. Untuk undangan mungkin yang lebih jelas mungkin bisa disampaikan Ibu Ketua Panitia terlebih dahulu ya. Silakan Ibu Hajah Rumina terkait hal tersebut. Sangat luar biasa masukan dari Pak Nang Beod. Ini memang harus kita undang untuk disabilitas ini, untuk memberikan masukan dan saran. Dan kami sangat terapresiasi saran dari Bapak. Nanti kami akan berkoordinasi dengan sekretaris dan akan mengundang Bapak untuk mewakili disabilitas, yaitu 2 orang yang diwakilkan. Itu luar biasa. Terima kasih Pak atas saran dan masukannya. Ya, terima kasih Ibu Ketua Panitia. Pak Tatang, terkait hal tersebut mungkin ada tambahan terkait undangan yang mungkin apa memang sudah jauh-jauh hari terfikirkan, atau memang kembali lagi diingatkan oleh Pak Mang Beod ini kemudian baru terfikirkan lagi, seperti apa? Silakan Pak Tatang. Terima kasih Mas. Yang pertama itu tadi masukan semuanya bagus-bagus ya. Emang tujuan utama dari rembuk itu seperti itu, dan tidak perlu menunggu rembuk dulu, ternyata sudah banyak masukan seperti ini. Inilah yang kita harapkan nanti, sehingga kita bisa membuat rekomendasi kepada pemimpin Buleleng ke depan. Kemudian mengenai khusus untuk undangan untuk disabilitas,
terima kasih sekali, beribu-ribu terima kasih. Kami sebetulnya sudah terpikirkan ya, tapi karena keterbatasan kita juga belum terbayang gitulah undang itu. Nah, sekarang kami terima kasih sekali dan akan kita usahakan ya. Sepulangnya dari sini kita akan menambahkan undangan nanti, dan saya kira tidak sulit menambahkan undangan, terutama ke Bapak Putu tadi. Kemudian mungkin nanti kita akan inventarisir lagi siapa-siapa yang perlu diundang. Insya Allah kita akan berusaha untuk mengundang itu. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Putu sudah mengingatkan kami sebagai panitia. Insya Allah ini akan bisa terpenuhi. Ya, tentunya juga kegiatan kita dialog pagi hari ini juga masih ada lumayan waktu ya. Masih ya. Sesuai dengan asas Forum Pembauran Kebangsaan. Betul. Kita rangkul semua. Betul. Dan kita harapkan mereka banyak memberikan saran dan masukan untuk pembangunan Buleleng. Ya, terima kasih Haji. Nah, untuk dari masyarakat atau maksud kami dari anggota FPK sendiri bagaimana Haji? Mungkin ada hal-hal yang memang ada catatan tersendiri yang nanti juga akan disampaikan kepada pemimpin Buleleng ke depan. Seperti apa Haji? Mungkin agak dekat ke mic-nya Haji. Iya. Yang jelas seperti tadi yang sudah kami sampaikan, 5 prinsip dasar yang harus dilakukan oleh pemimpin Buleleng itu sesuai dengan harapan teman-teman. Yang kedua, mereka sangat mengharapkan sekali masukan dari masyarakat Buleleng ini, bagaimana masukan-masukan itu bisa bermanfaat positif bagi Kabupaten Buleleng yang kita cintai ini. Artinya masukan-masukan itu tidak sekedar masukan, tetapi yang bisa memberikan arti dan menambah pentingnya arti daripada saran dan masukan ini untuk dijadikan bahan oleh pemimpin kita ke depan. Ya. Baik, kalau akhir-akhir ini mungkin ada semacam masukan atau belum nih Haji terkait apa sih yang masyarakat inginkan kemudian disampaikan secara pribadi kepada Haji sendiri, ada atau belum Haji? Itu biasanya lewat dialog-dialog non formal dengan beberapa teman tokoh dari organisasi-organisasi, contoh seperti bagaimana mengembalikan ibu kota Provinsi Bali ke Singaraja kembali. Karena selama ini dikhawatirkan persoalan ini bisa membawa ketidakseimbangan pembangunan ekonomi di Kabupaten Buleleng dan terjadi ketimpangan antara pembangunan ekonomi di Bali Selatan dan Bali Utara. Itu salah satu hal yang menjadi masukan dari teman-teman, dan kita bilang nanti tanggal 2 kita rembuk di sana sampaikan. Kebetulan juga yang kita undang nanti adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang dan pengalaman yang cukup untuk bagaimana membawa Buleleng kita ke depan lebih baik lagi. Baik, terima kasih Haji. Dan juga pendengar pemirsa YouTube RRI Singaraja dimanapun berada juga, karena waktu kita semakin merapat nih Haji, ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saya ingin mungkin harapan atau yang ingin disampaikan terkait kegiatan ini, saya ingin ke Pak Tatang terlebih dahulu deh, terkait hal yang mungkin akan disampaikan sebagai closing statement, poin pentingnya Pak Tatang, silakan. Terima kasih Mas, mungkin sebagai closing statement dari saya, apa yang menjadi tujuan dari rembuk ini bisa terlaksana. Yang utamanya itu, karena rembuk ini betul-betul kita mengharapkan ada suatu kita mau mencari strategi apa sih yang seharusnya diterapkan untuk membangun Buleleng itu. Itu intinya. Jadi segala potensi Buleleng yang dipunyai saat ini, dan kita harus akui potensi Buleleng cukup bagus. Tetapi kalau potensi sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia, tidak dimanfaatkan dengan bijaksana, itu tidak akan bermanfaat bagi masyarakat Buleleng, untuk kesejahteraan masyarakat Buleleng. Oleh sebab itu kami sangat mengharapkan rembuk ini menghasilkan suatu solusi, strategi gimana sih Buleleng ini harus dibangun. Oleh sebab itu para tokoh nanti mudah-mudahan diskusinya bisa aktif ya, sehingga menghasilkan rekomendasi yang sangat bermanfaat yang akan kita sampaikan ke pemimpin Buleleng ke depannya. Amin. Saya kira demikian. Baik, terima kasih Pak Tatang Priyatna selaku Sekretaris Panitia Rembuk
FPK seperti itu. Saya ingin berikutnya ke Ibu Haja Rumina SPD sebagai Ketua Panitia Pelaksana Rembuk. Silakan closing statementnya Ibu Haja. Oke, terima kasih. Harapan kami adalah semoga nanti Rembuk di tanggal 2 Juni ini akan menjadi yang lebih baik, sukses dan lancar, sehingga mendapatkan suatu masukan dan ide dan gagasan yang lebih baik lagi, sehingga akan direkomendasi kepada bupati yang akan datang. Itu aja aku titipkan pesan kepada pemimpin Buleleng ke depan yang menjadi lebih baik lagi. Itu aja. Oke, baik, terima kasih Ibu Haja Rumina SPD selaku Ketua Panitia Pelaksana Rembuk. Dan terakhir saya ingin ke Haji Lile ini sebagai Ketua FPK Buleleng, mungkin poin penting yang memang harus disampaikan kepada masyarakat juga supaya masyarakat juga nanti ikut mendengarkan streaming kita di RRI ya Haji. Luar biasa sekali. Silakan disampaikan closing statement dan juga harapannya Haji, silakan. Baik, kami mengajak seluruh komponen masyarakat Buleleng, mari bersatu tanpa melihat warna. Mari kita bangun Buleleng dengan jiwa keteladanan, penuh semangat kebersamaan. Maju terus Buleleng, raih cita-citamu untuk menjadikan Buleleng yang terbaik di antara 8 dan 9 kabupaten kota di Provinsi Bali ini. Terima kasih. Baik, luar biasa. Demikian mendengar dialog Hai Balik Engken di kesempatan pagi hari ini dalam pembahasan topik persiapan jelang Rembuk FPK Kabupaten Buleleng atau Forum Pembauran Kebangsaan nanti yang dilaksanakan pada hari Minggu 2 Juni 2024. Anda juga tentunya bisa mendengarkan siaran tersebut dari RRI Singaraja. Seperti itu mendengar ya. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Haji Lili dan juga Ibu Haja Rumina dan juga Bapak Tatang Berat. Nah, pagi hari ini sudah bergabung bersama kami. Semoga nanti kegiatan Rembuk ini di hari Minggu lancar dan sesuai yang dicita-citakan kita bersama. Amin. Astungkare. Terima kasih juga untuk pemirsa di RRI Singaraja ini. Baik mendengar Pro 1 RRI Singaraja, demikian dialog Hai Balik Engken di kesempatan pagi hari ini, dan tentunya beragam informasi dan juga program acara masih kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya Irhas, tetap bersama kami.